ini? Eko tahu nggak hari ini hari apa? Rabu. Nah, waktunya apa tuh kalau Rabu malam? Obsesi. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman semuanya. Halo, shalom, selamat malam. Halo. Kembali lagi bersama saya dengan Echa. Saya Aiko. Aiko Cup. Kita kembali lagi di acara Obsesi Aiko. Betul. Obrolan seru soal Iman. pastinya. Ini Aiko hampir aja kelupaan nih teman-teman. Dia lupa kalau hari ini waktunya obsesi nih. Iya betul, maaf. Nah teman-teman, malam ini kembali kita akan membahas topik-topik seru Aiko yang kekinian, Pastinya. tapi juga rohani juga pastinya. Pastinya. Memberkati juga pastinya Aiko. Pastinya. Tentunya dengan narasumber ya Aiko ya. Yang narasumbernya yang keren, yang cool, pokoknya lain daripada yang lainnya Aiko. lain. Nah, malam Dari ini planet lain. Oke, Aiko, malam ini kita akan kembali bahas satu topik yang seru nih Aiko. Oh, pastinya. Topiknya AIDS, nanti dulu. Pastinya kita sesaat lagi. Nah Aiko, tanpa berlama-lama dan berpanjang-panjang lebar lagi, kita mau segera panggil aja nih Aiko narasumber kita pada malam hari ini. Kita panggil sama-sama yuk, Pastor Daddy. Jeng. Ya, selamat Halo Echa, Aiko. Puji Tuhan, kabarnya baik. Luar biasa. Haleluya. Boleh disapa teman-teman. Ya, obsesi sahabat lainnya? obsesi dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa lewat jalan obsesi hari ini. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus senantiasa berkati, berlimpah-limpah dalam kasih anugerahnya. Amin. Nah, Pastor Deddy, malam hari ini kita membahas satu topik next level. Oh iya. Ya, Next teman-teman level, teman-teman mungkin kalau tahu ya nonton obsesi dari awal, Pastor Deddy juga pernah hadir juga ya di Oh episode iya, di awal-awal ya. episode kedua. Kedua, Masa- Widih. Masih ingat tuh? Masih ingat. Ya, masih Nah, kali ini Pastor Deddy melihat selalu yang menjadi yang kedua. selalu menjadi yang kedua. Nomor 2 lebih baik. Sendiri kesepian. Iya. Seperti Iya kita sih. berdua ya. Iya, kita berdua Selalu berdua. terus. Kalau ada yang hilang kan rasanya Hilang juga. Nah, seperti malam ini juga kita membahas tentang next level, Pastor Deddy. Oh iya. Tentang next level. Kalau menurut Pastor Deddy sendiri kan, saya juga searchingnya tentang next level ayat-ayat firman Tuhan. Ada satu ayat yang saya mau tanya Pastor Deddy. Menurut Pastor Deddy sendiri, pengertian next level di dalam Yesaya 27 ayat 6 itu seperti apa sih Pastor Deddy? Oh iya, kalau kita bicara soal next level kan berbicara tentang pertumbuhan tuh. Iya. Selalu kita nggak bisa lepas dari konteks itu ya. Ibarat seperti kita menanam sebuah pohon ya, kita mulai kan mungkin dari bibit ya, mungkin ada juga yang dari biji, kemudian ada proses pertumbuhannya seperti itu. Nah, next level apa sih? Itu kan mengukur bagaimana tingkat pertumbuhan ya, khususnya dalam hal ini adalah tingkat pertumbuhan rohani dari seseorang ya, seperti itu. Nah, itu yang kita next level ya. Ada kenaikan grade misalnya seperti itu. Naik kelas, naik Naik tingkat. kelas, naik tingkat. Gitu. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat memang kalau next level itu kan kita tahu ya, ada 3 klasifikasi di dalam kita mengukur tingkat kedewasaan seseorang tentunya. Yang pertama di dalam 1 Petrus ayat pasal 2 ayat yang kedua, di sana dibicarakan tentang bayi rohani ya, ada disebut dengan bayi rohani. Kemudian di dalam 1 Korintus 13:11, nah itu berbicara tentang kanak-kanak rohani. Nah, yang satu lagi adalah dewasa rohani. Kalau nggak salah dari Ibrani 5 ayat 14. Nah, itu ada tingkatannya di sana jelas ya. Nah, itu tidak hanya kita melihat dari sisi usia, Cak. Itu berbeda kalau kita bicara soal next level ya. Jadi ada saja yang kalau misalkan memang usianya sudah dewasa begitu, tapi juga belum tentu juga dia dewasa secara rohani. Jadi seperti itu. Jadi nggak langsung diklasifikasikan sesuai dengan usia. Oh iya, seperti iya itu, betul. ya. Nah, Aiko mungkin pertanyaan selanjutnya mau tanyakan ke Pastor Deddy. Iya betul dong. Jadi menurut Pastor Deddy ini ya, kan di dalam hidup itu pasti untuk next level itu ada kriteria-kriterianya. Nah, jadi kira-kira apa sih kriteria hidup seseorang dikatakan bisa next level? Itu menurut Pastor Deddy bagaimana? Oke. Yang pertama begini, yang pertama kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita berbalik dari jalan yang lama kepada jalan yang baru ya. Artinya meninggalkan kehidupan yang lama,
kemudian kita masuk dalam kehidupan yang baru, tentunya kehidupan yang di dalam Tuhan. Artinya ini berbicara tentang pertobatan. Nah kalau pertobatan kan kita berbicara bahwa harus ada satu action yang kelihatan, ya. Jadi pertobatan itu nggak bisa main-main. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh ya. Jadi inilah yang menjadi salah satu langkah awal di mana seseorang bisa next level, ya. Setelah itu dia harus membangun sebuah ketaatan di dalam Tuhan. Nah ketaatan itu untuk apa? Ketaatan adalah untuk apa yang dia terima, dia pelajari dari kebenaran firman Tuhan, itu dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan tapi kita tidak taat lakukannya di luar, nah itu tidak mungkin bisa kita bertumbuh sungguh dalam tadi yang saya bicarakan tadi, next level ya, kedewasaan rohani begitu. Nah setelah itu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Nah ini sangat penting sekali ya, di dalam membangun hubungan keintiman dengan Tuhan inilah makanya kita bisa menghasilkan buah-buah. Di dalam Galatia 5 di sana kan jelas ya, ada buah-buah roh yang kelihatan seperti itu. Nah setelah itu yang keempat adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita terima, kita pelajari, kita dapatkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam praktek aplikasi kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah waktu kita mempraktekkan ada parameternya ya, kita bisa melihat ada satu perubahan yang betul-betul kelihatan dalam diri seseorang yang sudah memang hidup di dalam Tuhan ya, sudah lahir baru, kemudian sudah terima Tuhan, sudah hidup di dalam kebenaran. Nah ada satu hal yang dari sikap ya yang kelihatan begitu, ada sesuatu hal yang memang bisa memperlihatkan sesuatu yang baik dari kehidupannya begitu. Itu salah satu indikator yang kita mengukur bagaimana seseorang bertumbuh secara rohani. Jadi ada buah-buah roh yang terlihat betul, seperti ya. itu. Itu salah satu mungkin kriteria ya Pastor D ya. Iya betul, kriterianya seperti itu ya. Dia buah-buah roh ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, ada perubahan dalam hidupnya menjadi semakin lebih baik. Itu adalah progres daripada pengenalan dia akan firman, akan Tuhan seperti itu. Ya menarik banget ya itu ya, tentang artinya ya memang kita harus dari kita sendiri dulu harus terlihat dulu ya, kita ada buah-buah roh, baru itu mungkin bisa dikasih kategorikan kriteria hidup kita sudah perfect. Nah, betul ya. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama dia sendiri merasakan perubahan itu, ya. Yang kedua orang lain bisa menilai, ya, menilai. Jadi ada sesuatu yang dia rasakan, ada sesuatu yang diperlihatkan. Nah ini salah satu indikatornya begitu untuk kita bisa menilai seseorang itu dia hidup di dalam pertumbuhan iman yang baik seperti itu. Nah ini nih pasti pertanyaan menarik mewakili teman-teman sobat obsesi lainnya Pak Saredi. Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan anak-anak Tuhan supaya dalam hidupnya itu dia bisa next level? Mungkin Pak Saredi bisa kasih contoh misalnya dari sekolah sebagai pelajar, mahasiswa ataupun pekerja. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama jelas ya, sebagai anak Tuhan tentunya kita tidak bisa hidup mengandalkan kekuatan sendiri, yang pertama seperti itu ya. Karena jelas ada perbedaan. Ya, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang hidup di luar Tuhan jelas beda. Di dalam segala aspek kehidupan orang percaya pasti kita harus mengandalkan Tuhan, begitu. Dan kedua, jangan lupa bahwa ada prinsip dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang et labora, berdoa dan bekerja. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dia sebagai seorang pelajar, tentunya dia punya tanggung jawab yang harus dia mengerti bahwa apa yang saya kerjakan ini bukan semata-mata untuk saya, bukan semata-mata untuk orang tua, tapi yang pertama adalah prioritas untuk saya yang saya berikan buat Tuhan. Ini kan adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan, bagian daripada tanggung jawab kita yang kita kembalikan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan saya mau bilang begini, kalau kita memberikan itu sebagai prioritas, fokus ya, maka saya percaya tidak ada istilah kegagalan ya. Kenapa? Karena saya sekali-kali bilang bahwa kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh contoh orang tua, perannya begitu ya. Peran orang tua bisa maksimal, peran sahabat ya, peran hamba Tuhan bisa maksimal. Tetapi kalau dirinya sendiri tidak menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, tahu juga apa artinya begitu. Jadi belum tentu menjadi sebuah hal yang kesuksesan kalau memang dalam dirinya tidak ada tekad untuk melakukannya. Ya, tadi menarik banget ya, udah dibilang ora et labora. Iya. Artinya harus ya berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Apalagi untuk anak-anak yang masih kuliah, Aiko ya, sekolah ya. Aku belum kuliah. Sekolah. Banget ya. Jadi harus bekerja, berdoa. Betul. Kalau belum belajar juga jangan karena terpaksa, mungkin pikir untuk kita, tapi justru memang harus kita kembalikan lagi. Iya, untuk Tuhan gitu. Soalnya apa yang kita kerjakan semua, ya kita harus bilang, kita harus punya tekad dan semangat
saya mau kerjakan ini, saya mau ambil tugas tanggung jawab ini dengan baik. Saya persembahkan lagi untuk Tuhan, begitu kan? Jadi seolah apapun yang kita kerjakan seolah-olah kembali untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Nah, kalau kita sudah lakukan itu di dalam kita sebagai status sebagai pelajar, status kita sebagai seorang karyawan, saya yakin kok kalau kita beri yang terbaik buat Tuhan, ya, buat Tuhan senang, ya, buat sesuatu yang berkenan, apalagi di hadapan manusia, atasan kita, ya, wali kelas kita dan sebagainya, pasti itu adalah hasil yang terbaik, ya, hasil yang terbaik. Gitu. Jadi itu kelihatan yang saya bilang tadi ya, semua kita kerjakan, semua lagi prioritasnya adalah untuk Tuhan. Untuk muliaan nama Tuhan. Beri tangan dulu teman-teman semuanya di studio. Ini next level. Betul. Satu tema yang menarik sekali ya. Tentunya sangat relate juga untuk anak-anak yang masih sekolah, anak-anak kuliahan dan juga pekerja maupun para pelayan Tuhan ya Pastor Dedi. Nah itu Cak, salah satunya Cak, untuk pelayan Tuhan juga. Buktikan dan tunjukkan ya sebagai hamba Tuhan ya, kita tidak hanya secara talenta dan karunia ya kita bertumbuh baik, tetapi juga di dalam hal-hal yang kita kerjakan itu harus beriringan bersama-sama naik ya. Jangan kita pelayanannya bagus, tapi di bidang lain kita anjlok. Nah ini nggak boleh juga. Nah dua-duanya harus dijalani dengan secara beriringan sehingga dua-duanya sama-sama harus naik. Begitu. Dalam pekerjaan sukses, dalam pelayanan juga sukses, dalam studi sukses, dalam pelayanan sukses. Itu kan yang kita harapkan, maunya seperti itu. Gitu. Benar-benar biar jadi berkat juga pasti Iya, Pastor betul, Dedi ya. betul, jadi Cuma berkat. di pelayanan doang kita sukses, tapi di dunia sekuler pun kita juga Betul, bisa sukses. betul, itu dia memang yang kita Menghasilkan harapkan buah, seperti iya. itu. Menghasilkan buah Roh, benar. gitu. Balik Betul. lagi ke buah-buah roh itu. Nah, dari Aiko sendiri ada lagi nggak Kan, pertanyaan untuk Pastor Dedi? Iya, kayak pas jadi gini, kita misalnya anak Tuhan ini Iya. sudah berada di level teratas dalam hidup Iya. kita. Misalnya karir, kalau dari Aiko Iya. sendiri kan sekolah gitu. Iya. Ada juga dari pelayanan untuk Tuhan gitu. Betul. Jadi ayat Alkitab mana yang menurut Pastor Dedi ini bisa menjadi pedoman untuk menguatkan atau meneguhkan? Ini yang bagus nih, ayat firman Tuhan. Catat ya. Satu hal yang sangat penting yang memotivasi kita, yang menjadi tuntunan semangat kita untuk kita belajar. Amsal 1 ayat 7. Amsal Coba kita 1 ayat 7 ya. 7. Bukan Teman-teman boleh dibuka juga ya di Amsal rumah 1 ayat menyaksikan. 7 ya. Tadi saya sudah kasih Ya. tanda nih. Saya lihat Amsal ya, 1 ayat 7 ayat 1. Amsal 7 ayat 1. Amsal 1 Satu ayat ayat 7. Oh, apa Nah, demikian firman Ya. Tuhan nih buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah, sahabat obsesi. Demikian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini satu ayat yang sangat penting sekali. Artinya apa? Kalau kita mau maju, kita mau pintar, kita mau punya kapasitas, kita mau next level, maka hal yang pertama adalah kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Karena di sinilah sumber pengenalan yang sesungguhnya. Ya, firman Tuhan ini tidak hanya menuntun kita di dalam iman, tetapi juga adalah bagian-bagian di mana membuat kita menjadi orang yang punya integritas, kemudian juga punya kapasitas di dalam mengupgrade ilmu ya, ilmu khususnya dalam pelajaran-pelajaran yang bersifat banyak hal di sini yang Tuhan ajarkan begitu kan. Karena kita tahu Alkitab ini kan adalah sumber daripada cabang-cabang ilmu yang hari ini dipelajari gitu. Ilmu kedokteran juga ada, ilmu ekonomi ada di sini. Ya, banyak hal ya, ilmu hitung-hitung matematika juga ada di sini. Ya, jadi memang ini adalah sumber dasar dari pengetahuan hikmat secara umum begitu. Nah, makanya saya mau bilang kalau kita mau punya nilai plus ya di dalam juga tadi dalam bekerja dan sekolah tentunya, maka kita harus ini tadi menghidupi firman Tuhan ini sebagai sebuah landasan hidup yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman ya. Pedoman, iya betul. Itu Ya, hanya. Dulu sedikit cerita di sekolahku yang dulu pas SMP itu juga ayat ini ya, Amsal 1 ayat 7 itu jadi sebuah landasan sekolahnya untuk ya tadi itu jadi berkat, ayat laporan, terus jadi orang berintegritas gitu. Iya. Jadi memang kalau itu Amsal pasal 1 ayat 7 ini ada 3 komponen memang yang dikatakan bahwa yang pertama adalah pengetahuan ya. Nggak cukup kita hanya punya pengetahuan, tapi kita tidak punya hikmat. Hikmat artinya apa? Hikmat artinya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melahirkan ide-ide yang baru ya.
tuntunan hikmat itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Nah itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah didikan. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang pandai, orang yang sukses tanpa didikan orang tua, juga tanpa didikan para pengajar kita di sekolah begitu. Jadi 3 hal ini nggak bisa dipisahkan kalau kita mau menjadi orang yang sukses di dalam kedewasaan rohani next level, juga sukses di dalam bidang yang kita jalani begitu, entah itu di dalam kuliah, sekolah maupun juga di dalam bekerja. Jadi intinya tuh semua ayat dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu sangat relate dalam kehidupan kita Iya, sehari. betul, Cak. Betul, Cak. Memang harus menjadi pedoman, Aiko. Betul. Betul. Untuk setiap langkah kita, baik kita pelayan Tuhan, Iya. sekolah, anak sekolah, kuliah, Iya. maupun pekerja ya, Pastor Iya. Dedi ya. Iya. Nah, ini kita ada tahap terakhir, pertanyaan terakhir Iya. Pastor Dedi. Seringkali kita suka dengar ya, Iya. harus jadi kepala, jangan jadi ekor. Iya. Harus jadi berkat. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 3 ini seperti yang tadi saya bilang, kan kita sering bilang Tuhan akan angkat kita jadi kepala bukan jadi Iya. ekor. Nah, masalahnya kadang-kadang realitanya tuh berbeda. Nah, menurut Pastor Dedi, kadang ada anak Tuhan yang mungkin nggak seberuntung di sekolah, atau mungkin di kerjaannya, di kampusnya gitu, tapi dia pelayanan. Nah, apakah di situ bisa dikategorikan bahwa hidupnya itu gagal atau dia nggak Iya. naik level? Iya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Mm. Pertama begini, kita harus tahu apa yang ditulis dalam kitab Ulangan ini adalah sekali lagi penegasan identitas kita sebagai anak Tuhan. Bahwa Tuhan kasih potensi besar dalam diri kita, itu berbeda dengan orang yang hidup di luar Tuhan. Jadi kita harus pahami bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, sebenarnya kita harus mengerti bahwa di sana ada tuntunan Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan, dan ada rancangan Tuhan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa sebab aku tahu rancangan yang ada padaku, yaitu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan apa? Yang memberikan kepada kita dengan baik. Ada kata hari esok. Hari esok berbicara tentang sesuatu ke depan yang kita nggak tahu. 1 jam aja ke depan kita nggak tahu. What happened dengan diri kita kan? Kita nggak pernah tahu. Tetapi ini berbicara tentang hari esok itu yang ke depannya itu begitu panjang. Coba Eca bayangkan kalau misalkan seperti Aiko masih SMA hari ini, sekolahnya begitu. Ke depan itu kan berbicara tentang hari esok. Tapi lagi hari esoknya seperti apa? Tuhan bilang begini, hari esok yang penuh dengan harapan. Harapan apa? Harapan akan keberhasilan. Harapan akan damai sejahtera yang berlimpah di dalam Tuhan. Pokoknya segala sesuatu harapan yang terbaik yang Tuhan siapkan. Jadi Tuhan nggak pernah merancang sesuatu yang tidak diharapkan kita. Nah, bagaimana dengan apa yang tadi Eca bilang? Kok bisa ya masih ada anak-anak Tuhan yang mungkin merasa bahwa oh sepertinya sudah gagal, sepertinya kok tidak bisa menikmati hasil yang terbaik dalam planning yang dia sudah rencanakan begitu. Saya mau bilang begini, Ca. Di dalam kehidupan kita, perjalanan iman kita, itu ada 2 hal yang kita nggak pernah bisa tahu. Ini pemirsa di rumah juga harus tahu ya. Yang pertama, usia kita. Ya, ada yang tahu nggak usia kita? Kita akan dipanggil di usia berapa, tahun 2000 berapa, jam berapa, di mana? Ya, itu kita nggak tahu. Ya. Yang kedua, berbicara tentang kairosnya Tuhan. Tahu nggak kairosnya Tuhan? Waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Nggak ada yang tahu. Wanita 12 tahun perdarahan. Selama tahun pertama sampai tahun ke-12, apakah dia tahu dia akan sembuh? Nggak tahu. Contoh, apakah anak Tuhan ketika gagal, ya artinya sudah habis segala-galanya, harapannya sudah musnah? Enggak. Kita lihat pengalaman di Alkitab. Ya. Yusuf, seorang yang dianggap sebuah gagal. Satu, gagal dia di dalam membangun hubungan persaudaraannya, dianggap dia gagal. Kemudian dia harus mengalami masa-masa yang tidak enak. Itu masa-masa yang buat orang itu, aduh jangan sampai mengalami masa-masa seperti Yusuf, seperti itu. Nah, orang mungkin bertanya, salahnya di mana? Yusuf sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Yusuf. Apakah ini memang rencana Tuhan? Apakah Tuhan yang buat Yusuf menjadi gagal? Tidak, ini berbicara tentang proses. Dengar baik nih Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara, anak-anak muda, pemirsa, obsesi. Ingat, seringkali kita kalah dengan namanya proses. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa proses yang kita jalani sebagai anak Tuhan harusnya prosesnya yang enak-enak. Hidup harusnya penuh dengan berkat, keberhasilan, semua. Nggak ada yang namanya ujian. No, nggak begitu. Hidup kita sebagai anak Tuhan ada proses perjalanan iman, di mana di sana kapasitas iman kita harus kita buktikan. Ada persoalan yang
kita lewati, itu harus kita responi dengan hal yang positif. Bukan berarti kita putus asa, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita pindah agama, bukan kita artinya mengutuki Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan istri Ayub kepada Ayub. Bukan begitu. Tetapi harus kita jalani dengan apa? Dengan sikap bersyukur, dengan sikap tetap mengandalkan Tuhan. Kairos Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Yusuf, dari orang terbuang, dia menjadi seorang pembesar di negeri orang. Menjadi orang nomor 2, Perdana Menteri. Kenapa? Kairosnya Tuhan datang atas dia. Jadi saya bilang tidak ada prinsip gagal buat anak-anak Tuhan. Selama kita terus percaya, mengandalkan Tuhan, bahwa hidup ini penuh dengan ujian, maka itu adalah bagian apa yang harus kita lakukan. Bagian daripada pengharapan kita, bahwa di depan Tuhan sudah siapkan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan nyerah, jangan mudah, never give up menjalani kehidupan ini, ya. Artinya tetap percaya saja bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita kepada jurang maut, tapi Tuhan membawa kita kepada rumput yang apa? Mazmur bilang, wow, tempatnya tempat yang penuh dengan tempat yang nyaman, ya ada mata air di sana, kepada rumput yang hijau, berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Wah, luar biasa. Jadi pesan untuk kita juga. Iya. Langsung terdiam gitu. Iya. Ya, artinya sangat itu juga jadi salah satu pesan tadi ya Pastor Dedi, untuk semua sobat obsesi yang menyaksikan dimanapun. Kita yakin percaya ini pasti memberkati Iya, Eko, iya. ya. Pasti Bahwa kita diberkati. iya, artinya masih ada harapan, selalu ada harapan. Ada harapan di dalam Iya. Tuhan. Itu lagu NDC kan suka lagu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Semua kita serahkan lagi kepada Tuhan. Artinya begini ya, next level bukan berarti kita menyerah. Next level bukan berarti finish. Next level bukan berarti Tuhan nggak berkenan buat kita, bukan. Tetapi dalam prinsipnya tidak ada proses next level tanpa ujian. Tanpa ujian apa? Bukan ujian sekolah, bukan ujian nggak punya duit, bukan ujian dagangan sepi, toko sepi, bukan, tetapi ujian iman. Begitu. Mau dewasa kan? Nah, sikapi setiap persoalan, ujian demi ujian, dengan sikap tetap kuat, tetap tenang, mengandalkan Tuhan, yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel kan bersama dengan kita. Begitu. Haleluya. Terima kasih Pastor Dedi, luar biasa banget. Artinya penyertaan Tuhan sempurna ya, jadi ya setiap janji dari Tuhan itu pasti terjadi. Wah, luar biasa teman-teman. Ini sangat berkaitan semuanya tanpa semua ini tahu ya korelasi ini. Artinya ya Tuhan mau gitu melalui obsesi ini banyak jiwa-jiwa teman-teman semua menyaksikan diberkati pastinya. Amin. Nah, Eko, boleh kasih peringatan ya Eko untuk teman-teman obsesi sekalian supaya mereka tetap menyaksikan siaran obsesi Eko. Buat teman-teman semuanya yang hari ini setelah mendengarkan tema podcast kita Next Level pada hari Rabu ini, malam ini ya teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe karena setiap minggu, setiap hari Rabu, setiap minggu hari Rabu ya, bukan setiap minggu hari Minggu, setiap minggu hari Rabu kita akan kembali menemani malam teman-teman untuk ngapain ya, pastinya untuk menerima berkat dari Tuhan, mendengar, betul. Membagikan. Nah nanti kita jadi kalau udah di-subscribe dari warna merah jadi warna abu-abu, nanti ada lonceng sebelahnya dinyalain dulu supaya nanti kalau misalnya ada video baru dari kita langsung ada notifikasinya. Dan teman-teman kalau misalnya merasa terberkati juga, ingin memberkati teman-temannya, saudaranya atau siapapun itu, bisa langsung di-share juga. Dan kalau ada requestan untuk video-video selanjutnya bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau mungkin testimoni dari nonton obsesi ya. Yang diberkati boleh kesaksian juga boleh ya. Betul. Menerimanya gitu. Iya, jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe gitu. Biar nggak ketinggalan ya Eko ya. Betul. Episode dari obsesi. Dan juga kita juga pastinya ada Instagram juga kita Eko. Iya, Instagram kita itu ada di @gbi.intro. Ya, kalian boleh subscribe, boleh follow semua sosial media dari GBI Intro. Pastinya biar nggak ketinggalan berita ya. Betul. Ya. Selain sosmed kita juga ada gereja Eko. Betul, pastinya. bukan cuma sosmed aja, tapi kita ada gereja onsite-nya di Intro Jazz Cafe di BSD Sunburst. Jadi buat teman-teman yang rindu akan hadirat Tuhan, mari sama-sama datang ke gereja kita.
kita akan welcome teman-teman semuanya. Ya, yang belum punya gereja lokal ya teman-teman, siapapun yang menyaksikan Obsesi, belum ada gereja lokal ataupun yang berada di daerah BSD, boleh datang setiap hari Minggu jam 8:30 pagi ya. Betul, Di 8:30. Intrajes Cafe di lantai 2 gitu. Oke Aiko, kayaknya ini malam kita tutup ya Aiko ya. Iya. Nggak berasa ya Aiko ya, Betul, karena betul. saking kita juga Pastor Dedi ngomong, kita kayak ngomong untuk kita juga Iya, ya Aiko ya. kita benar-benar nasehat ini. Ya oke teman-teman, akhirnya malam hari ini kita selesai dengan topik obsesi dengan topik next level. Kita akan kembali hadir minggu depan dengan topik-topik lainnya. Semakin menarik, semakin on fire. Semakin on fire pastinya. Terima kasih untuk kehadiran Terima Pastor kasih, Dedi. Echa. Terima Sudah kasih, memberkati Dedi. kita semua. Terima kasih. Jangan Haleluya. ya jangan inilah kalau kita undang lagi atau terjadi. Ya, buat sahabat Obsesi, tetap Ya. maju terus, Yes. semangat, layani Tuhan, sukses selalu. Amin. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Yesus pasti berkati. Akhir kata saya Echa dan Saya Aiko. juga Pastor Dedi. Kita pamit undur diri dulu dari ruang dengar semuanya kalian. Akhir kata selamat malam. Dan Salam God bless you. obsesi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.